Jangan di kota tidur, jika di kante. Ngejeng sabar di tuna tidur, tak salah bakul di satu kumpul. Saudara, janganlah menang. Kita pergi tidak lama kembali. Kebetulan saya seorang PNS yang jabatannya sebagai pengamat gunung api Gamkonora. Aktivitas saya setiap hari mengamati, memantau kondisi Gamkonora, kondisi gunung Gamkonoranya. Gamkonora sama Ibu. Kebetulan Ibu sama Gamkonora masih berada dalam satu pos, satu kantor yang dipantau di pos pengamatan gunung api Gamkonora dan Ibu di Desa Gamsuni. Kalau cerita yang saya tahu, Gamkonora itu berasal dari sebuah bahasa Ternate yang dipakai Gamkonora, atau ada beberapa penamaan tentang Gunung Gamkonora itu. Gamkonora itu sendiri, terus ada nama lainnya Gammagonora, dan ada juga Gamkunura. Kalau dari Gunung Gamkonora, kelihatan desa Gamkonora itu berada pada posisi yang tengah. Posisi yang tengah sesuai dengan penamaan sekarang. Gamkonora artinya kampung tengah. Gam artinya kampung, Konora artinya tengah. Nama saya Rajab Sahib, lahir di Gamkonora, tanggal 15 Oktober 1946. Kalau tugas saya selaku sengaji Gamkonora, yang dilantik oleh Sultan Jailolo pada tanggal 5 Maret 2011, yaitu untuk menjaga keamanan dan adat istiadat di Desa Mutiloa, khususnya masyarakat Mutiloa. Dari Kecamatan Ibu Selatan sampai dengan Ibu Utara, nah, itu namanya wilayah Kecamatan Ibu. Jadi 3 kecamatan itu wilayah Gunung Gamkonora itu. Jadi ada suku Tobaru, suku Mutiloa, suku Wayoli, itu 3 suku. Berbicara mengenai Islam masuk di wilayah Mutiloa atau wilayah Gamkonora ini berawal dari cerita tentang datangnya seorang lelaki yang bernama Ishak Waliullah. Ceritanya ada sebuah kapal yang sangat besar yang hendak berlabuh di pelabuhan Gamkonora ini. Kemudian tiba-tiba mendekatnya kapal itu ke pelabuhan. Kapal itu menghilang dan berubah menjadi bersandarlah sebuah sajadah yang di atasnya ada seorang lelaki yang bernama Ishak Waliullah. Dengan setelah beliau datang di sini, beliau memakai nama samaran pendeta Derwes. Jadi disebut nama yang biasa disebut sini yaitu Ishak Waliullah alias pendeta Derwes. Yang terhormat masyarakat Desa Gamkonora, pemuda, pelajar, mahasiswa yang masih eksis komitmen co-steering mengawali agenda-agenda perubahan terkait di Desa Gamkonora. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah membangun kerjasama dalam membuat obor yang nantinya
sebentar malam di 2 saat atau malam Lailatul Qadar. Apabila suara yang keluar di Toron ini dapat mengganggu aktivitas kawan-kawan aktivitas masyarakat Desa Gam Konora, saya meminta maaf sebesar-besar mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Usug. Asa di malengan na nebol karananos. Pwede tambah magilet. Ini mempersiapkan acara apa, Pak? Ya, jelas ini mempersiapkan acara malam Ela-Ela. Ini merupakan suatu tradisi nenek moyang kita yang masih tetap dipertahankan oleh anak cucu. Jadi tujuannya pada prinsipnya bisa mengenang orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, pada prinsipnya. Ya, mungkin ini merupakan tradisi yang perlu harus tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Gam Konora pada khususnya dan masyarakat Motiloa yang ada terpencar di Kecamatan Ibu Selatan ini. Ini handuri kiriman untuk orang mati, orang meninggal. Handuri kiriman ini yang punya isi ada ketupat yang modelnya cukup banyak, adanya seperti ikan, terus ada burung, terus ada seperti bantal, ada segitiga, terus ada ayam, ada halua, ada pinang, ada pisang, dan ada beberapa model ketupat yang ada. Setelah kita rapikan ini, kita susun, nanti dari kita punya ibu atau anak, mereka langsung bawa ke tempat guru ngaji atau orang tua yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasahanduri. Nene de matete na handuri na dingot. Ane kasanang na mama de na tolong wodu de na diotong. Ane aliwasa na mama de na papa na dingot. Yang dimaksud dengan ela-ela yaitu melaksanakan ritual ajaran Islam, yaitu melaksanakan malam Lailatul Qadar. Dan ela-ela untuk orang Gam Konora yaitu biasanya dilaksanakan pada hari ke-27 dalam bulan Ramadan. Dan menurut orang Gam Konora bahwa pada malam ela-ela itu akan turun nur ilahi, cahaya yang terang benderang di dalam setiap diri manusia yang dilambangkan dengan membakar
obor di setiap rumah itu dipasang lampu. Kalau ada berapa orang di dalam satu rumah, itu lampu yang dipasang itu, obor yang dipasang itu diperhitungkan. Kalau ada 5 orang maka 5 lampu, 6 orang 6 lampu. Dalam artian 6 lampu itu akan menerangi dada setiap manusia, supaya mudah-mudahan dia hatinya terang, dia mendapat nur ilahi, dan besok nanti pada hari kiamat dia itu diterangi dan dia berjalan pada jalan yang lurus, dan dia akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu ela-ela yang dilaksanakan oleh mereka pada waktu itu. Ya, mari ambil iki. Ambil. Lidah tuh. Ambil. Sapi merah masuk ini. Waktu kita keluar dari rumah mau ke sekolah, ada yang punya rumahnya berada di sebelah timur, ada yang punya rumah juga yang berada di sebelah barat, ada yang punya rumah berada di sebelah mana lagi? Selatan. Dia menuju ke jalan Trans Halma, kemudian dia belok kanan, sampai di pertigaan yang kedua, dia belok kanan lagi, dia masuk ke sekolah. Salah satu murid siapa bisa menjelaskan cara pergi ke sekolah menyusuri jalan jalan setapak atau jalan yang ditempuh oleh siswa tersebut? Dalam kemampuan berbahasa, kalau dibagi dalam 3 bentuk bahasa, itu bahasa Mutiloa, bahasa
bahasa Indonesia Pasar dan bahasa Indonesia Baku yang sering kita laksanakan di sini di dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Itu kita menggunakan bahasa Indonesia Baku, sedangkan kalau di luar kelas juga atau di dalam komunikasi anak-anak di luar jam pelajaran, mereka menggunakan bahasa Indonesia Pasar. Kalau di dalam kemampuan berbahasa Mutiloa, kemampuan berbahasanya kurang begitu bagus, sebab yang mereka dilahirkan sudah dibiasakan dengan bahasa Indonesia Pasar. Yang paling membuat mundur ini pada tahun 1999 dan tahun 2000, pada waktu itu terjadi sedikit goncangan, kontradiksi atau terjadi sedikit kekacauan antar sesama umat beragama, maka orang Islam mengungsi ke Ternate dan orang Kristen dia masuk hutan. Wilayah ini sementara itu memang katakanlah tidak dihuni, kosong. Untuk itu orang Islam yang berada di Ternate di sana, dia karena berbaur dengan orang Ternate, jadi setiap hari itu memakai bahasa Indonesia, dan yang mempergunakan bahasa daerah itu khusus orang-orang dewasa saja. Itulah yang membuat bahasa daerah itu agak mundur. Pada tahun 2002 kita kembali ke sini karena mereka sudah terpengaruh dengan bahasa Indonesia, dan orang tua juga senang berbahasa dengan anak kecil itu dengan memakai bahasa Indonesia, maka anak-anak muda atau anak kecil itu punya bahasanya agak begitu mundur, yang tidak sama dengan kemarin-kemarin. Oleh karena itu, ada 3 pesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama. Pesan pertama Ramadan adalah mengandung pesan moral atau ta'zibun nafsi. Artinya, kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kenalkan, nama saya Lukas Kotu, tempat tinggal di Bataka, Kecamatan Ibu Selatan. Saya penduduk desa Bataka sejak lahir. Agama saya Kristen Protestan. Saya dari suku Wayoli. Tengah-tengah hidup bermasyarakat dengan suku Gam Kenora. Di hari-hari besar seperti ini yang dilaksanakan oleh saudara bersaudara kaum muslim, maka saya bahkan kami dari masyarakat adat Desa Bataka
menjadi suatu tradisi kami, di mana hari-hari besar kami saling berkunjung dan berhari raya bersama, baik secara kelompok maupun pribadi seseorang mau datang pada teman-teman di tetangga desa. Di saat yang boleh kami alami di masa rusuh, Bu. Namun setelah kami rasakan bahwa kami kesal, yang pada awalnya tidak seperti itu. Kira-kira apa pengaruhnya? Sedangkan kalau dilihat dari sisi hanya berbeda golongan, tapi kalau dari silsilah antara Talaga dan Gamsumi juga Batak ini adalah punya moyang sebagian ada di Gamsumi dan ada di Talaga. Sehingga kalau ditinjau, mengapa sehingga peristiwa itu bisa terjadi? Secara manusia kami menyadari bahwa itu pun adalah pengaruh apa yang sebenarnya sehingga bisa timbul. Dengan kekesalan yang telah kami alami bersama itu, maka hari ini tekad dan upaya selaku tokoh-tokoh masyarakat adat, pemerintah, bahkan gereja dan sebagai muslim, tua-tua muslim, ustadz, bahkan imam-imam yang sungguh-sungguh berupaya untuk menyatukan kembali sebagaimana yang telah kami alami sejak dulu dari moyang-moyang kami. Jujur memang pengaruh mungkin tidak akan sama deh papa, tapi artinya dodoh bisa yang sama deh papa, tapi akan tuh berusaha untuk bagaimana meneruskan cara-cara apa nanti bergaul bersama. Dodengo itu merupakan adat suku Gamkonora. Kata Dodengo itu dibagi dalam dua kata masih dan dengo-dengo. Masih dengo-dengo, masih dengo-dengo. Artinya bahwa sebuah alat peperangan yang dilakukan satu lawan satu, di mana itu terjadi pada masa Kesultanan Ternate. Di zaman Momole atau zaman sebelumnya datang Islam itu, di sekitaran Gamkonora sini terbagi berbagai suku, di mana suku-suku itu saling bersebaran di berbagai wilayah, sehingga pada saat masuknya Islam di sini melihat potensi ini, karena
sebelum Islam datang itu masyarakatnya saling membunuh atau saling mencari lawan, tetapi belum disatukan. Sehingga Islam datang, ia menyatukan masyarakatnya dengan Islam, disebut dengan disatukan dalam aspek budaya, yaitu Dodengo. Di mana penempatannya Dodengo pada awalnya adalah hanya dilakukan setiap latihan-latihan perang atau melakukan peperangan, maka dia disatukan dalam bentuk akulturasi atau semacam difusi, di mana penyatuan itu ditempatkan pada satu tempat, yaitu pada masa ditempatkan pada Idul Fitri. Sehingga Dodengo bagi masyarakat Gam Konora itu tidak bisa dipisahkan dengan puasa dan Idul Fitri. Dodengo itu merupakan, kalau kini di zaman sekarang itu dikembangkan menjadi sebuah budaya adat, tetapi di zaman masih masa kesultanan atau sebelum zaman masuknya Islam itu sebuah tradisi perang atau alat latihan perang. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya setelah berakhirnya masa kesultanan, terus Indonesia merdeka, baru terjadilah perubahan kadar tradisinya berubah. Ya, penyebabnya adalah mungkin karena terjadinya sebuah perubahan juga. Mungkin ada masuknya budaya asing, entah budaya asing itu adalah budaya Maluku Utara sendiri pada umumnya atau budaya-budaya luar yang masuk pada tradisi Dodengo itu sendiri. Dimana ketika kita melihat sekarang pun sama, Dodengo yang dulunya adalah memiliki makna dan filosofis itu sudah mulai hilang sekarang ketika Dodengo itu dimainkan oleh anak-anak muda. Makna Dodengonya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah di mana dia main dengan fisiknya, adu fisik yang lebih banyak ditonjolkan.